Selamat pagi Tribuners, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Dalam memperingati hari ulang tahun atau kemerdekaan Republik Indonesia, Tribun Timur akan menghadirkan informasi live pengibaran bendera dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan aksi Paskibra di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Nah, dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kali ini akan ada laporan update peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai daerah di Sulsel yang akan diawali dari Kota Makassar dengan rekan Ami dari Pantai Losari. Selamat pagi rekan Ami. Rekan Ami melaporkan dari Pantai Losari, selamat pagi. Pertunjukan ini untuk memberikan apresiasi kepada para Bendera di Kota Makassar, tepatnya di Pantai Losari, dengan berbagai pertunjukan dan aksi yang dilakukan, dan juga ada pengibaran bendera dari Anjungan sampai pada kapal PDC yang ada di Pantai Losari. saat menghadapi berbagai situasi darurat. Di tengah-tengah pertunjukan ini, jangan lupa kita untuk memberikan apresiasi kepada para petugas kita. Berhasil mendapatkan tanda kehormatan Prasamya. Pagi dari Kota Makassar, seperti apa pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Anjungan Pantai Losari? Informasinya rekan Ami. Baik, Tribun di studio, Ilham dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar hari ini telah melangsungkan upacara hari ulang tahun yang ke-79 Republik Indonesia di Anjungan Pantai Losari, Calon Penghibur Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar dari Pemantau dan seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kota Makassar, termasuk Ketua DPRD, Kejati, Kepolisian, dan juga TNI. Hadirin Tribuners juga dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah Kota Makassar, termasuk camat, para lurah, dan Tribuners dalam gelaran ini tadi dimulai pada 7. 30. Ini adalah bagaimana pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati hari ulang tahun. Ami, dapat disambung kembali? Ya,
Primos dapat saya lanjutkan bahwa sebanyak 70 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Makassar bertugas dalam upacara HUT ke-79 RI di Pantai Losari ini. Mereka sebelumnya telah dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar dari pemantau pada Kamis lalu, dan hari ini mereka telah bekerja atau bertugas dengan baik, sangat apik dan juga sempurna mengibarkan sang bendera merah putih di Pantai Losari. Nah, untuk tim Paskibraka Kota Makassar ini dibagi menjadi dua, ya ada pasukan pengibaran di pagi hari. Baik Tribuners, sepertinya rekan Ami terkendala oleh jaringan, tapi Tribuners dapat menyaksikan di layar bagaimana atraksi atau berbagai atraksi yang dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun dan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun dari Pantai Losari, Kota Makassar. Baik, Tribuners dapat saya lanjutkan kembali bahwa banyak sekali atraksi-atraksi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam rangka HUT ke-79 RI ini. Tadi ada pembentangan bendera sang merah putih dari Laut Pantai Losari menggunakan dua kapal pinisi, yakni kapal pinisi Adama dan juga kapal pinisi Tungguma. Bendera tersebut dibentangkan sepanjang 7.900 meter, di mana satu bendera sepanjang 100 meter. Jadi total semua adalah 7.900 meter bendera yang dibentangkan dari Laut Pantai Losari menggunakan kapal pinisi ke Anjungan Bugis dan Makassar di Pantai Losari. Juga tadi ada atraksi flyboard dan juga beberapa lainnya yang disiapkan oleh ini ada Aubade, lagu-lagu kemerdekaan untuk menyemarakan. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Dan juga Baik, rekan Ami. Rekan Ami, apakah masih terhubung? Baik, rekan Ami. Baik, Tribuners, dapat disaksikan di layar pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih di Pantai Losari dan sudah berlangsung pagi tadi. Di Pantai Losari banyak masyarakat yang menyaksikan bagaimana prosesi hari ulang tahun ke-79 RI di Anjungan Pantai Losari yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar. Di sini masih banyak masyarakat yang mungkin menyaksikan atraksi-atraksi apa saja yang disuguhkan oleh pemerintah Kota Makassar. Di sini juga banyak pasukan menggunakan pakaian berwarna putih dan merah. Mereka tadi adalah pegawai pemerintah Kota Makassar yang menarik bendera dari Laut Pantai Losari menggunakan kapal pinisi ke Rekan Ami dapat terhubung kembali dengan kami di studio. Makassar kita akan... Baik, rekan Ami dapat disampaikan informasinya. Dan terukur untuk kejagaan rakyat. Makassar, kita akan beralih ke peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dari daerah lain. Juga dari Kabupaten Goa ada rekan Sauki dari Goa. Selamat pagi rekan Sauki.
Rekan Sauki, selamat pagi. Apakah sudah terhubung? Ya, selamat pagi rekan Ibu. Baik, rekan Sauki dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa Halo, pelaksanaan selamat pagi. seperti apa pelaksanaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dari Kabupaten Goa pagi hari ini? Ya, terima kasih rekan Ibu. Sebelumnya saya melaporkan detik-detik upacara HUT ke-79 Republik Indonesia yang berlangsung di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sekarang saat ini masih menunggu beberapa pejabat yang belum hadir, seperti Bapak Bupati Luwu, Muhammad Saleh juga belum hadir di lokasi acara ini. Namun saat ini tadi baru saja diserahkan bendera kirap pusaka dari Paskibraka ke tribun lapangan Jema. Begitu rekan. Baik, untuk pengamanan di sekitar lokasi upacara seperti apa rekan Sauki? Ya, untuk situasi saat ini beberapa pejabat dan Forkopimda sudah hadir, terutama juga dengan para veteran atau yang tergabung dalam Legion Veteran Republik Indonesia itu sudah hadir, bahkan lebih dulu hadir dengan beberapa pejabat yang lain. Dan saat ini serta upacara dari beberapa unsur sudah terlihat berkumpul dan siap untuk mengikuti upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan hari ini. Begitu kan? Baik, diperkirakan mungkin upacara bendera di lokasi Anda melaporkan akan dimulai pada pukul berapa dan apakah masyarakat di sekitar juga sudah antusias menyaksikan upacara atau seperti apa laporannya rekan Sauki? Ya, untuk upacara itu akan dijadwalkan pukul 9 ini, dan saat ini sedang bersiap untuk melakukan pengibaran bendera pusaka di lapangan Andi Jema, Kota Belopa. Untuk antusias masyarakat, animonya sangat tinggi dan saat ini sudah berkumpul masyarakat di sekeliling tribun lapangan Andi Jema untuk melihat bagaimana para anggota Paskibra itu mengibarkan bendera merah putih di upacara HUT ke-79 Republik Indonesia ini. Terlihat juga beberapa orang tua dari anggota Paskibra itu juga sudah dari tadi pagi menunggu anak mereka yang akan bertugas pada pagi hari ini untuk mengibarkan bendera merah putih. Itu rekan. Baik, laporan cuaca dari Kabupaten Luwu seperti apa hingga pagi ini rekan Sauki? Apakah uh, ada terlihat potensi hujan atau seperti apa untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pagi ini? Ya, hingga pukul 9 waktu setempat, kondisi cuaca di Kabupaten Luwu cerah dan belum ada tanda-tanda untuk terlihat hujan. Saat ini kondisi tribun lapangan Jema itu cuacanya masih baik dan berawan, begitu kan. Baik, untuk pelaksanaan upacara ini juga diikuti atau pesertanya diikuti dari berbagai sekolah di Kabupaten Luwu atau seperti apa rekan Sauki, dan apakah mereka sudah tampak memadati lapangan tempat upacara? Ya, untuk siswa-siswi yang dilibatkan dari pantauan kami hanya perwakilan saja yang dibutuhkan. Namun hingga saat ini lapangan DJMA sudah penuh dari siswa-siswi yang akan mengikuti upacara, mulai dari siswa SMA 1 Belopa dan juga diikutkan perwakilan dari anggota pramuka. Begitu kami. Baik, terima kasih rekan Sauki laporannya dari Belopa, Kabupaten Luwu. Kita akan menantikan informasi selanjutnya setelah upacara di Kabupaten Luwu akan dimulai. Dan dari Kabupaten Luwu, Tribuners, kita beralih ke Kota Palopo. Ada rekan Andini dari Kota Palopo melaporkan. Selamat pagi rekan Andini. Dari
Palopo, kita beralih dulu ke Kabupaten Wajo Tribuners karena dari Palopo belum terhubung. Dari Kabupaten Wajo ada rekan Jabal. Selamat pagi rekan Jabal dengan laporannya dari pelaksanaan pengibaran bendera di Kabupaten Wajo. Rekan Jabal, selamat pagi. Apakah sudah terhubung? Rekan Jabal? Ya, selamat pagi rekan Nilu di studio. Baik, rekan Jabal dari Kabupaten Wajo, seperti apa pelaksanaan pengibaran bendera untuk memperingati hari ulang tahun atau kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dari Kabupaten Wajo dengan laporannya rekan Jabal? Ya, baik rekan Nilu di studio, dan tentunya kami laporkan bahwa pada pagi hari ini sedang berlangsung upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan saat ini dapat kita lihat bersama di belakang saya pengibaran bendera merah putih akan berlangsung detik ini. Begitu rekan Ilu. Baik rekan Ilu di studio. Baik, pada saat ini sedang berlangsung, apakah upacara sudah dimulai atau masih geladi atau seperti apa laporannya rekan Jabal? Baik, dapat kami laporkan bahwa sebentar lagi bendera pusaka telah diterima oleh pembawa baki dan tentunya akan dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Wajo yang di mana berjumlah 70 orang, 35 orang siswa dan 35 orang siswi. Begitu rekan itu. Kabupaten Wajo terlihat mendung atau seperti apa? Laporan cuaca Saat ini di sana? saat ini cuaca di Kabupaten Wajo sangat dapat kami laporkan saat ini cuaca di Kabupaten Wajo mendung Tribuners, dan tentunya detik-detik proklamasi atau pengibaran bendera pusaka saat ini akan berlangsung. Begitu rekan Nilu. Baik, untuk jajaran pemerintah daerah atau juga pemerintah yang hadir ataupun tamu undangan yang hadir, apakah sudah lengkap begitu berada di tribun upacara untuk mengikuti upacara pada pagi hari ini? Ya, baik, dapat kami laporkan juga bahwa seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Wajo pada pagi hari ini sudah hadir sebelum pengibaran bendera dilaksanakan, dan tentunya itu datang dari PJ Bupati Wajo, Kapolres Wajo, dan di 1406 Wajo, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, dan juga Kepala Kejaksaan membentuk konfigurasi tenun anyaman benang sutra. Rekan Pio di studio. Baik. Rekan Jabal juga dapat disampaikan kepada Tribuners, upacara pagi hari tadi berlangsung mulai pukul berapa, dan juga apakah masyarakat di sekitar memadati lapangan lokasi upacara untuk menyaksikan bagaimana pengibaran bendera merah putih dari Kabupaten Wajo. Ya. Baik rekan Ilu dan Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat kita laporkan bahwa antusias masyarakat dan warga sekitar saat ini tengah membadati lapangan Merdeka Sengkang guna menyaksikan detik-detik
proklamasi dan pengibaran bendera merah putih di lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan tentunya kepada Tribuners, saat ini dapat kami laporkan juga bahwa adapun yang menjadi peserta upacara dari berbagai unsur Forkopimda, yakni dari TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar, Dishub, dan juga dari akademisi baik universitas maupun sekolah SMA yang ada di Kabupaten Wajo. Pada kepemimpinan Batara Wajo kedua, yaitu Lama Terso. Pada suatu Baik, pada saat ini dapat disaksikan di layar atau liputan langsung oleh rekan Jabal prosesi bagaimana bendera sebentar lagi akan dikibarkan. Seperti itu, rekan Jabal. Adapun perkerabatan atau persaudaraan Wajo saat ini memang dalam keadaan turut dan baik disaksikan bendera oleh pusaka Tuhan yang Maha Esa. akan dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera Kabupaten Wajo. Baik, Tribuners, dapat disaksikan bersama seperti inilah prosesi pengibaran bendera merah putih di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Teruskan. Turun. 3 langkah. Depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Baik, Tribuners, sebentar lagi bendera Sang Saka Merah Putih akan dikibarkan di lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Jabal, atas laporannya dari Kabupaten Wajo, kami akan menantikan informasi selengkapnya atau update informasi dari Kabupaten Wajo terkait perayaan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dari Kabupaten Wajo, kita beralih ke Kota Palopo. Tribuners, Baik, ada rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat pagi, rekan Andini. Rekan Andini, selamat pagi dari Kota Palopo. Sepertinya belum terhubung Tribuners dengan rekan Andini dari Kota Palopo. Kita beralih kembali ke Kota Makassar dengan rekan Emba yang juga melaporkan dari Pantai Losari. Selamat pagi rekan Emba. Rekan Emba, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dan dapat melaporkan bagaimana pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia dari Kota Makassar, tepatnya di sekitar Anjungan Pantai Losari? Selamat pagi, halo. Baik, sepertinya semangat sekali rekan Emba dapat dilaporkan pagi ini seperti apa semarak perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dari Anjungan Pantai Losari atau sekitarnya. Mungkin dengan laporannya rekan Emba. Ya, baik halo. Di belakang saya baru saja bergeser sejumlah armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang baru saja melakukan atraksi water dance. Water dance ini dilakukan di Anjungan Mnek, tepat di seberang Anjungan Pantai Losari di belakang saya, di mana atraksi dari water dance ini memperagakan semacam air mancur begitu yang ditembakkan dari pompa mobil tangki Dinas Pemadam Kebakaran ke udara. Adapun tinggi air yang diluncurkan ke udara yaitu mencapai 15 meter. Ini serentak dilakukan dengan mengerahkan 20 unit armada, melakukan peluncuran air ke udara, mengiringi pengibaran bendera atau pembentangan bendera dari Anjungan Pantai Losari di seberang atau di belakang saya. Gitu.
Baik, dan juga upacara telah selesai dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari, rekan Emba, dan aktivitas atau kegiatan selanjutnya mungkin dapat dilaporkan kepada Tribuners akan ada karnaval atau informasinya seperti bagaimana? Ya, sejauh ini Anda saksikan sendiri tadi, Tribuners, sejumlah armada Dinas Pemadam Kebakaran sudah bergeser ke markas mereka di Jalan Jenderal Sudirman, dan di belakang saya masih terlihat beberapa acara, namun pengunjung dari Anjungan Pantai Losari sudah kebanyakan sudah meninggalkan lokasi, dan dari pantauan kasat mata terlihat bendera yang dibentangkan masih terbentang dari Anjungan ke kapal pinisi yang sandar di sekitar Anjungan Pantai Losari, Makassar. Gitu. Untuk arus lalu lintas di sekitar Anjungan Pantai Losari seperti apa? Apakah masih padat ataupun terjadi kemacetan pada saat pelaksanaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pagi ini, rekan Emba? Ya, arus lalu lintas di kawasan Anjungan Pantai Losari ataupun kawasan Center Point of Indonesia ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi pelampatan yang berarti, hanya ada beberapa kepadatan yang di mana sekali kendaraan melambat lajunya ketika ada kendaraan pengunjung tadi yang keluar atau masuk ke Anjungan Pantai Losari. Gitu. Baik, untuk kita juga dapat saksikan di Pantai Losari terdapat beberapa atraksi yang sudah dilakukan. Apakah hingga saat ini masih juga ada ornamen-ornamen ataupun atraksi-atraksi yang dilaksanakan di Pantai Losari begitu, baik dari kapal pinisi yang sedang berlayar dan juga ada speedboat atau seperti apa, rekan Emba? Ya, sejauh ini pantauan saya di belakang saya, tepat di belakang saya ini, mayoritas dari peserta upacara sudah meninggalkan lapangan upacara. Hanya beberapa petugas yang masih membereskan peralatan yang digunakan saat atraksi tadi. Dan bendera yang dibentangkan sebelumnya dari Anjungan ke kapal pinisi terlihat masih terpasang begitu, belum dirapikan atau belum ditarik kembali. Namun mayoritas atau kebanyakan dari peserta upacara yang hadir sebelumnya ini sudah meninggalkan Anjungan Pantai Losari, Makassar. Baik, di Anjungan ini dekat dengan Masjid 99 Kubah begitu, rekan Emba. Apakah juga di sana ada semacam perayaan atau seperti apa? Karena ini menjadi ikonik juga dari Kota Makassar. Dari pantauan saya mengabarkan saat ini di Anjungan Emnek, ini di sisi selatan kawasan Anjungan Pantai Losari, tepat di sisi barat, yaitu di belakang saya ini di Masjid 99 Kubah tidak terlihat adanya aktivitas terkait peringatan atau perayaan HUT RI ke-79. Hanya aktivitas perekonomian warga terlihat dari sini, yaitu beberapa warga tampak lalu lalang di kawasan kuliner yang ada di depan Masjid 99 Kubah. Untuk informasi pengibaran atau penurunan bendera pada sore hari nanti, apakah sudah ada informasi lebih lanjut untuk dilaksanakan pukul berapa dan seperti apa nanti pada sore hari, rekan Emba? Ya, untuk sore hari itu biasanya mengikut jadwal dari pelaksanaan upacara yang dipusatkan saat ini oleh negara di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selisih waktu antara Kalimantan dengan Sulawesi Selatan atau Makassar ini hanya sekitar 30-an menit. Jadi diperkirakan sebelum maghrib atau pukul 5 lewat itu akan berlangsung upacara penurunan bendera. Gitu. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporannya dari Pantai Losari. Kami menantikan informasi selanjutnya karena akan ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dari Kota Makassar. Tribuners berikut juga akan menyaksikan video atau tayangan terkait bagaimana pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pertunjukan ini jangan lupa kita untuk memberikan apresiasi kepada para petugas kita.
berhasil mendapatkan tanda kehormatan Prasamyakti dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dan terukur untuk kesejahteraan rakyat. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak, setelah cepat, gerak. Setengah kanan, lencang kanan, gerak. Batik itu ada diberikan dari Polri. Diharapkan masuk ke posisi. Hadirin dimohon berdiri. Baik Tribuners, selanjutnya akan ada laporan dari rekan reporter Tribun Timur, ada rekan Rudi, juga dari Kota Makassar, tepatnya melaporkan upacara bendera dari Hotel Arya Duta. Selamat pagi rekan Rudi. Selamat pagi rekan Ilu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Rudi dapat disampaikan kepada Tribuners seperti apa pelaksanaan upacara yang sempat rekan Rudi rekam dan juga sampaikan tadi kepada Tribuners. Ya, betul sekali Tribuners, pada hari ini adalah Semarak Kemerdekaan tampak memang begitu terasa di Kota Makassar. Salah satunya di berbagai instansi di Kota Makassar termasuk di dunia perhotelan Tribuners. Ilu dan Tribuners, memang upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 ini digelar oleh berbagai instansi di Kota Makassar termasuk hotel di Kota Makassar Tribuners, di mana salah satunya adalah Hotel Arya Duta di Jalan Penghibur, tepatnya seberang dari Pantai Losari di Kota Makassar. Nah, Hotel Bintang 4 di Kota Makassar ini juga melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di halaman ataupun parkiran dari Hotel Arya Duta Kota Makassar. Dan untuk upacara sendiri Ilu digelar tepat pada pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.
Baik, rekan Rudi, juga dapat dilaporkan apakah perayaan ataupun juga pengibaran bendera dilakukan di berbagai hotel di Kota Makassar atau seperti apa? Karena rekan Rudi biasa melaporkan atau juga meliput informasi-informasi dari perhotelan di sekitar Kota Makassar. Iya, betul sekali Lu dan Tribuners. Dari pantauan Tribun Timur, dari pantauan di akun sosial media masing-masing hotel di Kota Makassar memang menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Salah satunya di Hotel Arya Duta di Kota Makassar, tampak memang berbagai staf dan unsur pimpinan di Hotel Arya Duta Kota Makassar itu sangat antusias terlihat dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 ini. Nah, beberapa staf diantaranya menggunakan pakaian adat, Tribuners ada yang menggunakan pakaian adat Toraja, kemudian ada juga yang mengenakan atribut-atribut merah putih, pakaian putih, dan juga atribut bendera yang melekat pada kostum yang digunakan staf dan jajaran pimpinan Hotel Arya Duta di Kota Makassar. Nah, untuk pembina upacara dipimpin langsung oleh General Manager Arya Duta Kota Makassar, ada Bapak Erwin Arsyad, yang dimana memang menariknya itu karena memang dalam gelaran upacara ini turut diakhiri dengan pemberian apresiasi kepada karyawan berprestasi ataupun karyawan the best untuk bulan Juli 2024 dan juga untuk tahunan di tahun 2023 kemarin, Tribuners. Dan acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 masih akan berlangsung dengan berbagai macam kegiatan di Hotel Arya Duta, tepatnya di ballroom, dan secara simbolis nantinya akan dilaksanakan pemberian apresiasi ataupun hadiah menarik dari General Manager Hotel Arya Duta Kota Makassar. Nah, Ilu dan Tribuner, perlu saya sampaikan bahwa kendati tetap melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, jam operasional ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia perhotelan di Hotel Arya Duta di Kota Makassar tampak berjalan lancar, Tribuners, karena memang pembagian ataupun shift dari staf hotel di manajemen diatur sedemikian rupa, maksud kami. Dan perlu kita ketahui bahwa okupansi dari Hotel Arya Duta Kota Makassar pastinya meningkat karena memang hotel ini berada tepat di lokasi ataupun di depan dari Pantai Losari Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui, pada tahun ini juga Pantai Losari Kota Makassar menjadi tempat penyelenggaraan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dan Lu dan Tribuners, demikian dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rudi atas laporannya pagi hari ini dari pelaksanaan upacara di Kota Makassar dan juga berbagai hotel di Kota Makassar. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan laporan dari Rujab Gubernur Sulawesi Selatan. Ada rekan Faki dari lokasi. Selamat pagi rekan Faki. Rekan Faki, selamat pagi dengan laporannya. Selamat pagi rekan. Ya, selamat pagi rekan Ilu. Baik, seperti apa pelaksanaan peringatan upacara bendera pada saat ini di Rujab Gubernur Sulawesi Selatan? Ya, pada hari ini upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 berlangsung sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Tengah tadi. Para tangan hadir sekitar pukul 8 sudah meramaikan dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Ada di belakang saya ini sementara berlangsung obade pemutaran lagu-lagu nasional dan diiringi oleh siswa-siswi sekolah di Kota Makassar. PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudanari Fahrullah, hadir dengan mengenakan jas tutup Makassar berwarna merah ditemani dengan pasapu yang digunakan oleh suku Makassar untuk pengikat kepala. Nah, selain itu, jajaran kepala
organisasi perangkat daerah juga turut hadir dengan pakai ada juga mengenakan pakaian khas Toraja ya, seperti BPB Sulsel, Hamson Padolo, dan juga Kepala Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Sinca Erna Lamba. Pada sekitar pukul 10 lewat 10 WITA, tadi pasukan pengibar bendera yang terdiri dari pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45 sudah memasuki lapangan, lalu langsung mengambil bendera di inspektur upacara yang dipimpin oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun sebagai pembawa baki merupakan siswi MAN 2 Makassar, yakni Indira Nur Anastasia. Indira Nur Anastasia berhasil terpilih sebagai pembawa baki di upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai pemimpin upacara sendiri ada Letnan Infantri Heraldo, ya, dan memimpin upacara sebagai inspektur yakni PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Tadi juga tampil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari yang hadir dengan membawakan naskah proklamasi. Kanwil Kemenak yakni Haji Tonang juga tampil memberikan doa sebelum dimulainya upacara. Upacara berlangsung dengan cukup baik. Seluruh rangkaian upacara hingga saat ini kita masih akan mendengar bagaimana sambutan serentak yang dibawakan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah. Yang memang sesaat lagi akan berlangsung. Saat ini sedang berlangsung mengheningkan cipta oleh seluruh peserta upacara. Terus tampak hadir juga 2 orang mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah, serta ada Andi Sudirman Sulaiman. Keduanya hadir sebagai tamu undangan untuk mengikuti upacara pada pagi hari ini. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Ponanto juga tampak hadir setelah mengikuti upacara kemerdekaan tingkat Kota Makassar, ya. Itu langsung menuju ke Gubernur Sulawesi Selatan dan ikut dalam upacara pada pagi hari ini. Seperti itu, rekan Nilo. Baik, untuk pengamanan di sekitar Rujab Gubernur Sulawesi Selatan seperti apa, rekan Fakih? Ya, saat ini memang Rujab Gubernur Sulawesi Selatan dipenuhi oleh masyarakat yang kondisi Rujab Sulawesi Selatan yang mendapat pengamanan ketat dan diisi oleh para tamu undangan dengan kapasitas yang juga terbatas, membuat masyarakat banyak berada di bagian luar dari Rujab Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka dengan hari tadi sudah langsung hadir dan ingin menonton langsung Gubernur Sulawesi Selatan, dan mereka masih menonton seluruh pagelaran upacara pada pagi hari ini, seperti itu. Ya. Baik, pada saat ini Fakih dapat disampaikan kepada Tribuners di belakang ataupun juga di tempat Fakih meliput sedang berlangsung prosesi seperti apa, dapat ditampilkan juga di layar? Selamat pagi. Ya, Tribuners, dapat Tribuners saksikan, ini adalah laporan dari rekan Fakih di Rujab Gubernur Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan pengibaran bendera merah putih dari Kota Makassar dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Lagu dari Saudari Olivia Algisa. Perlu diketahui bersama bahwa Saudari Olivia Algisa Johan merupakan juara 1 vokal solo festival dan lomba seni.
Dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kita beralih ke Kota Palopo Tribuners dengan rekan Andini yang akan melaporkan seperti apa berlangsungnya pengibaran bendera merah putih untuk memperingati ulang tahun Republik Indonesia ke-79 dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan Andini. Rekan Andini dari Kota Palopo, selamat pagi. Selamat pagi rekan Ilu. Baik, rekan Andini dari Kota Palopo, apakah upacara sudah selesai berlangsung atau saat ini sedang ada perhelatan apa di Kota Palopo? Tribuners, perlu diketahui bahwa saat ini upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Kota Palopo masih sementara berlangsung, Tribuners. Baik, dari Kota Palopo dilaporkan dari lapangan apa rekan Andini melaporkan? Tribuners, saat ini saya melaporkan dari lapangan Pancasila, tepatnya di Kelurahan Okotika, Kecamatan Muara, Kota Palopo. Perlu diketahui bahwa lapangan Pancasila ini merupakan titik pusat pelaksanaan pengibaran bendera dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palopo. Seperti itu rekan Ilu. Baik, pada saat ini bendera apakah sudah selesai dikibarkan atau seperti apa prosesi peringatan hari ulang tahun ke-79 di Kota Palopo? Ya, Tribunars, baru saja telah berlangsung atau telah selesai pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera yang terdiri atas 76 orang dan 40 diantaranya adalah siswa dan 36 lainnya adalah siswi. Seperti itu rekan Ilu. Ya, baik di Kota Palopo sendiri rekan Andini untuk upacara pagi hari ini dihadiri oleh siapa saja? Apakah ada dari pihak pemerintah siapa saja mungkin yang menghadiri dan juga dari pihak veteran dan orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti apa? Ya, Tribuners, pada peringatan Hari Kemerdekaan pagi ini, tepatnya upacara pengibaran bendera, dihadiri oleh tentunya penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani, kemudian terlihat juga datang Datuk Luwu, Andi Maradang Makulau, kemudian juga ada Kepala Kejaksaan Kota Palopo, Kepala Pengadilan Kota Palopo, kemudian juga terlihat Kapolres Palopo, dan yang mewakili Kodim 1403 adalah Kasdim. Seperti itu rekan Ilu. Baik, seperti apa pengamanan di sekitar lokasi berlangsungnya upacara saat ini rekan Andini? Untuk pengamanan sendiri Tribuners, seperti yang terlihat, diamankan oleh pihak kepolisian, juga Tentara Nasional Indonesia, dan juga Raja Kota Palopo. Baik, untuk laporan cuaca di
Palopo sendiri seperti apa rekan Andini pagi hari ini? Apakah tampak cerah seperti yang tampak di layar rekan Andini dari Palopo? Pada pagi hari ini Tribuners, cuaca di Kota Palopo sangat cerah seperti yang terlihat di belakang saya. Bahkan suhu terbilang cukup tinggi karena pada pagi hari ini sangat panas, terlebih saat ini telah memasuki pukul 9.48 di Kota Palopo, Tribuners. Seperti itu rekan Ilu. Oh, ada situ Kak di bawah-bawah. Ke depan tribun. Baik, rekanan ini juga dapat dilaporkan kepada Tribuners apa yang disampaikan oleh penjabat Wali Kota Palopo dalam kesempatan kali ini. Apakah sudah memberikan sambutan atau seperti apa? Tribuners, saat ini penjabat Wali Kota belum menyampaikan sambutan maupun amanat pembina upacara dikarenakan baru saja berlangsung atau selesai pengibaran bendera merah putih. Seperti itu rekan Ilu. Baik, setelah berlangsungnya upacara, rekan Andini, apakah ada informasi terkait aktivitas ataupun juga kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Palopo seperti karnaval atau lomba-lomba mungkin yang biasa menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai daerah? Tribuners, setelah upacara pengibaran selesai, maka akan ada pembacaan fakta integritas oleh sejumlah ASN yang melanggar netralitas ASN di lapangan Pancasila. Selain itu juga akan ada pembacaan remisi bagi tahanan lapas kelas 2A Palopo yang telah menyelesaikan masa tahanannya pada hari ini. Dan tadi ada 2 tahanan yang hari ini mendapat remisi bebas, yakni Iqbal dan juga Siti. Seperti itu rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Andini atas laporannya dari Kota Palopo. Tribuners, berikut kita akan menyaksikan seperti apa pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan Pancasila Kota Palopo. Balik, kanan, jalan, depan, gerak, maju, jalan, depan, untuk horizon. Kamu kan tadi namanya
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Buatan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Ada pembina upacara. Pembina upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin barisan menjalankan laksana. Pertama kasih employer pertama. Baca bayang ni kecamatan.
Untuk Best Employee of the Month bulan Mei ya, bulan Mei. Best Employee of the Month Mei, pemenangnya adalah Barto, kamu, Sarin, Muhammad Gilang Ramadan. lagi Muhammad Barto. Hadiahnya kita akan bagikan di Jujur. Apa yang tim maju? Oke, kita lanjut untuk Best Employee of the Month Juni. Pemenangnya adalah Sampai ke utama pacaran jalan di Sarah Sedika. Bulan Juli. Pemenangnya adalah memang Epi Produk. Hadirin dimohon berdiri. Harap sekarang jalan di depan.
Pak Tni itu ada rekan-rekan dari Polri. Diharapkan masuk ke posisi. Dan pemantau berhasil mendapatkan tanda kehormatan Prasamya dalam melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dan terukur untuk kesejahteraan rakyat. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Kepada Bang Merah Putih, hormat senjata. Balik, kanan, jalan, depan, terus, maju, jalan, depan, stop.
Hadirin dimohon berdiri. Hadap kanan, jalan di depan.
Baik, Tribuners, kita beralih ke Kabupaten Takalar. Ada rekan Makmur dari Takalar yang akan melaporkan kepada Tribun Timur seperti apa laporan dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dari Kabupaten Takalar. Selamat pagi, rekan Makmur. Rekan Makmur, suara saya dapat terdengar dengan laporannya dari Kabupaten Takalar? Ya, selamat pagi. Bagaimana suara saya? Apakah jelas? Baik, rekan Makmur, pagi hari ini seperti apa perhelatan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Kabupaten Takalar? Apakah upacara sudah sedang berlangsung atau sudah selesai? Ya, saat ini upacara masih sedang berlangsung. Barusan selesai pengibaran bendera oleh tim Paskibra Kabupaten Takalar. Dan saat ini tampak juga di belakang saya warga memadati lapangan tempat berlangsungnya upacara. Ya, baik. Pada saat ini sedang berlangsung upacara di tempat rekan Makmur melaporkan. Apakah bendera sudah dikibarkan di Kabupaten Takalar atau masih berlangsung pengibaran bendera di sana? Ya, telah selesai dikibarkan barusan, dan saat ini sedang dinyanyikan lagu kemerdekaan yang dan juga akan dilakukan penampilan tari dan rambulo oleh beberapa siswa di Kabupaten Takalar. Baik, pada saat ini juga dapat disampaikan rekan Makmur, setelah mungkin upacara selesai, apakah ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Takalar dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia? Seperti apa laporannya rekan Makmur? Ya, jadi pemerintah Kabupaten Takalar memeriahkan HUT RI ini dengan adanya beberapa penampilan. Salah satunya adalah penampilan tari-tarian dan penampilan lomba kreativitas siswa sekolah dasar di Kabupaten Takalar. Saat ini di belakang saya para siswa sedang bersiap untuk tampil. Ada beberapa yang mengenakan kostum-kostum khas. Ada juga yang mengenakan kostum daerah, patondro, kostum khas Bugis Makassar. Ya, itu laporan. Ya, baik. Rekan saya dapat juga disampaikan kepada Tribuners, rekan Makmur, maksud kami siapa saja yang menghadiri upacara di Kabupaten Takalar, baik dari jajaran pemerintah dan juga mungkin dari para siswa yang dilibatkan dalam upacara kali ini? Rekan? Ya, baik. Untuk hari ini hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Takalar, hadir Kapolres Takalar, AKBP Gotham Hidayat, hadir Kepala Kodim Takalar, hadir Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Tendri Awaru SH, hadir pula Kepala Pengadilan Negeri Takalar, Kepala Pengadilan Negeri Agama Takalar, hadir juga jajaran Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan juga pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh yang merupakan keturunan dari pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Juga hadir beberapa perwakilan tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang saat ini sedang duduk berada di Tribun Alun-Alun Makassar dan Sibali. Ya. Baik, rekan Said juga dapat disampaikan kepada Tribuners
pada hari ini seperti apa mungkin masyarakat memadati lapangan sekitar tempat upacara untuk menyaksikan bagaimana upacara pagi hari ini berlangsung di Kabupaten Takalar? Ya, jadi upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka perayaan HUT RI di Kabupaten Takalar itu dilaksanakan di lapangan Makatan Desi Bali. Mana di lapangan ini terdapat tribun yang merupakan tempat duduk yang biasanya dipakai untuk menonton pertandingan. Itu pada hari ini dipadati oleh warga untuk menyaksikan pengibaran bendera dan perayaan HUT RI ke-79 di Kabupaten Takalar. Jadi sejak pukul 7 dan 8 pagi masyarakat Kabupaten Takalar memadati Tribun Makatan Desi Bali, terutama bagi keluarga dari para pasukan pengibar bendera. Jadi para keluarga ini sangat antusias dan sangat bersemangat ingin menyaksikan putra-putri mereka menjadi pengibar bendera pada upacara hari ini. Ya, betul. Baik. Terakhir mungkin rekan Makmur, seperti apa pengamanan di sekitar lokasi upacara di Kabupaten Takalar pagi hari ini hingga saat ini upacara sedang berlangsung? Ya, jadi proses pengamanan di mana para satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Takalar telah berjaga di sekitar lapangan, mengamankan, memberi batas area yang boleh dan tidak boleh dilewati, di mana juga dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI. Saat ini kondisinya masih kondusif dan aman, sementara upacara masih terus berlangsung dan masih aman terkendali. Terima kasih rekan Makmur dari Kabupaten Takalar atas laporannya terkait perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Dari Takalar, Tribuners, kita beralih ke Kabupaten Maros dengan rekan reporter Nurul di Maros pagi hari ini. Selamat pagi rekan Nurul. Halo, selamat pagi Tribuners. Baik, rekan Nurul, apakah upacara di Kabupaten Maros masih sedang berlangsung atau seperti apa laporan dari Kabupaten Maros pagi hari ini? Ya, baik Tribuners, dapat disampaikan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini baru saja selesai Tribuners. Dan saat ini para peserta masih berada di lapangan Palantikan Kabupaten Maros diiringi dengan lagu yang dibawakan oleh penyanyi, maksud saya paduan suara dari sejumlah maksud saya sejumlah instansi Tribuners. Ya. Baik, untuk pasukan pengibar bendera di Kabupaten Maros sendiri dapat disampaikan mungkin detail jumlah dan juga dari sekolah mana saja yang berhasil terpilih menjadi pasukan di pagi hari ini di Kabupaten Maros, rekan Nurul? Baik, Tribuners, dapat disampaikan untuk pasukan pengibar bendera yang melaksanakan tugas pagi ini berjumlah 72 orang, Tribuners, tergabung dalam pasukan 17, 8 dan juga 45 Tribuners. Dan seluruh pasukan paskibraka ini merupakan putra-putri terbaik dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang sebelumnya telah menjalani seleksi yang cukup ketat hingga akhirnya dapat dikukuhkan pada Jumat kemarin, Tribuners. Baik, rekan Nurul, pagi hari ini upacara telah selesai berlangsung di Kabupaten Maros. Ada kendala mungkin yang dialami pada saat upacara, apakah terkait cuaca dan juga pengamanan di sana seperti apa? Ya, baik Tribuners, pagi ini cuaca di Kabupaten Maros ini cukup cerah, Tribuners. Namun pada upacara tadi memang ada beberapa kendala ataupun sesuatu hal yang terjadi. Yang pertama itu teks Pancasila sempat terjatuh dari tangan pembacanya, kemudian cara pembacaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sempat tersendat di Tribuners. Sejauh ini selain dua kesalahan tersebut, sampai saat ini upacaranya lancar dan bahkan sudah selesai, Tribuners.
Baik, untuk pengamanan di sekitar lokasi mungkin ada aparat kepolisian, TNI dan juga gabungan dari aparat lainnya untuk berjaga. Berapa pasukan mungkin yang dikerahkan pagi hari ini, ada informasi jumlahnya mungkin rekan Nurul? Ya, baik Tribuners, aparat gabungan yang kurang lebih berjumlah ribuan orang ini sejak pagi tadi memang sudah melakukan pengamanan di lapangan Palantiang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan juga memberikan batas-batas kepada masyarakat, baik masyarakat, keluarga dari pasukan Paskibraka dan juga para pejabat ini telah mengatur kursi ataupun lokasi-lokasi mana saja yang bisa didatangi selama proses upacara berlangsung. Baik, setelah upacara mungkin rekan Nurul, apakah ada informasi aktivitas atau kegiatan lainnya yang akan turut juga memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 di Kabupaten Maros sendiri? Baik Tribuners, khusus untuk hari ini tingkat kabupaten ada setelah upacara nantinya akan ada pemberian remisi terhadap tahanan kelas 2B Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun untuk hingga saat ini belum ada jumlah pasti yang kami dapatkan terkait berapa nantinya tahanan yang akan mendapatkan remisi pada 17 Agustus 2024 kali ini. Ya, baik rekan Nurul, terima kasih atas laporannya dari Kabupaten Maros. Tribuners, juga kita akan menyaksikan kembali seperti apa pemutaran video dari berbagai daerah terkait pelaksanaan upacara pengibaran bendera untuk memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Selaras sedikit. Latihan tuh. Namanya latihan. Makanya. Ah, ya.
Selanjutnya Tribuners, kita beralih ke Kabupaten Goa. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dari Kabupaten Goa akan dilaporkan oleh reporter Sayid. Rekan Sayid, selamat pagi. Baik rekan Sayid, kami menghubungi kembali rekan Sayid Tribuners dari Kabupaten Goa untuk melaporkan pagi hari ini seperti apa berlangsungnya upacara bendera atau pengibaran bendera untuk memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Selamat pagi rekan Sayid. Ya, selamat pagi. Baik, rekan Sayid dapat dilaporkan kepada Tribuners seperti apa berlangsungnya upacara di Kabupaten Goa pagi hari ini, apakah sudah berlangsung atau sudah selesai? Sementara berlangsung, tapi untuk pengibaran bendera telah dilaksanakan dan berlangsung lancar dan aman. Baik, pada saat pengibaran bendera dapat dilihat ada pasukan pengibar bendera dari Kabupaten Goa sendiri. Ada rincian mungkin berapa jumlahnya dan dari sekolah mana saja yang berhasil terpilih, utamanya untuk pasukan utama yang membawa bendera, begitu rekan Sayid? Ya, dapat kami sampaikan untuk paskibraka di Kabupaten Goa sendiri itu dari berbagai sekolah yang telah lolos seleksi di bulan sebelumnya dan telah menyiapkan berbagai persiapan dan pelatihan secara rutin setiap harinya di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Demikian. Ada kendala pada saat pengibaran bendera atau berjalan dengan lancar mungkin rekan Sayid? Alhamdulillah dapat kami laporkan pengibaran bendera merah putih di Kabupaten Goa berlangsung lancar dan aman. Baik, untuk pengamanan di sekitar lokasi upacara, rekan Sayid, apakah juga pasukan pengamanan dan juga aparat gabungan terlihat memadati lapangan untuk melaksanakan pengamanan atau seperti apa rekan Sayid? Ya, tentu untuk pengamanan sendiri telah disiagakan petugas gabungan baik dari Polres Goa, Kodim Goa, Satpol PP, Dishub, dan lain sebagainya di sekitaran kantor Bupati yang berada di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, baik rekan saya dari Kabupaten Goa sendiri untuk upacara bendera pagi hari ini di lapangan juga seperti apa masyarakat antusias menonton pelaksanaan upacara di Kabupaten Goa sendiri? Alhamdulillah untuk sejumlah warga menyaksikan detik-detik pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Goa dan mereka terpantau sangat antusias melihat upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Indonesia ini. Ya, baik rekan saya dari Kabupaten Goa sendiri untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 ini, apakah pada saat upacara saat ini sudah ada sambutan kah dan juga sambutan secara nasional yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Goa pada upacara kali ini? Sementara berlangsung tadi secara singkat Bupati Goa hanya menyampaikan bahwa dirinya telah menjadi inspektur upacara hingga 8 tahun terakhir dan
dan dia juga menjabat sebagai bupati pada periode terakhirnya ini. Ya, baik rekan saya, setelah upacara berlangsung mungkin ada informasi terkait kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Kabupaten Goa untuk turut memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 ini yang mungkin melibatkan masyarakat dan juga para siswa di Kabupaten Goa dari berbagai sekolah. Rekan Sayid? Ya, betul sekali. Dan sementara berlangsung juga ini beberapa pertunjukan atau tarian dari beberapa sekolah gabungan di Kabupaten Goa. Tarian-tarian khas adat Kabupaten Goa itu ditampilkan oleh para pelajar di Kabupaten Goa. Dan sementara berlangsung. Baik, terima kasih rekan Sayed atas laporannya dari Kabupaten Goa. Kami menantikan update informasi lainnya terkait perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dari Kabupaten Goa lainnya. Dan juga Tribuners dari Goa, kita beralih ke Kabupaten Bulukumba bersama dengan rekan reporter, ada rekan Samba di Bulukumba. Selamat pagi rekan Samba. Ya, selamat pagi Mbak Itu, dan selamat pagi Tribun. Ya, dapat kami laporkan Mbak Itu bahwa pelaksanaan hari upacara HUT Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Bulukumba dan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bulukumba itu berjalan lancar. Dan ini sangat didukung sekali karena pada saat pengibaran bendera merah putih atau pada tepatnya pada pagi hari hingga siang hari ini, cuaca di Kabupaten cukup cerah sekali, berbeda dengan hari-hari biasanya yang hampir setiap hari sebelumnya diguyur dengan hujan. Dan ya, kita lihat bahwa yang paling menarik di Kabupaten Bulukumba berbeda di kabupaten lainnya, di mana semarak atau sejumlah kegiatan itu lebih banyak dilakukan di tingkat-tingkat desa di wilayah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sementara di wilayah kota itu tampak sepi dan lebih banyak hiburan-hiburan rakyat diselenggarakan di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Seperti pada yang terlihat di tempat kami berada ini, Mbak Ilu, kami sedang berada di lokasinya, berada di Kecamatan Bulukumba, atau tepatnya berada di ibu kota Kecamatan Bulukumba, berada di tepatnya di Tanete atau di halaman Bupati Bulukumba. Dan kita lihat di belakang kami ini cukup ramai sekali, dan Paskibra tadi baru saja lewat sebagai barisan awal pada kesempatan ini. Dan antusias masyarakat dari belasan desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Bulukumba ini terus berdatangan, karena memang pada siang hari ini hingga maghrib sebentar atau petang nanti itu sejumlah perlombaan atau kegiatan-kegiatan menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tersaji di wilayah Kecamatan Bulukumba ini. Demikian juga di wilayah kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan ini berbagai daerah yang turun langsung di tempat ini, Mbak Ilo. Dan di samping kami ini, halo Mbak Ilo. Ya, baik rekan Samba, silakan dilanjutkan laporannya. Ya, di samping saya ini ada salah satu masyarakat yang menempuh perjalanan 15 km dari tempat kami berada ini hanya untuk menyaksikan barisan atau gerak jalan indah bersama dengan Bapak Haji Sain. Ya, Assalamualaikum Pak Haji Sain. Desa saya Pak. Ya, desa salah satu. Untuk apa Pak? Untuk menyaksikan
perayaan Hari Kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Iya, tentunya cukup bangga Pak ya. Iya, saya bangga sekali Pak. Iya, luar biasa 15 km ditempuh dari Desa Salasai ke sini Pak ya. Ya, apa pesannya Pak di Hari Kemerdekaan ini sebagai warga masyarakat desa? Ya, mari kita seluruh bangsa Indonesia khususnya Kecamatan Bulukumba merayakan dengan sepuas hati demi keberhasilan kita, pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Baik, baik. Merdeka, Pak. Merdeka. Baik. Merdeka. Ya, ya baik Mbak Ilu, itulah tadi dari kebahagiaan yang disampaikan oleh salah seorang warga yang menempuh perjalanan 15 km dari tempat kami berada untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan lomba barisan-barisan dan maupun upacara pengibaran bendera merah putih tadi di lapangan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Pak itu. Demikian. Baik, laporan dari rekan Samba di Bulukumba untuk aktivitas ataupun juga kegiatan yang akan berlangsung setelah upacara ini, baik terkait lomba gerak jalan dan berbagai lomba yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba akan berlangsung sesaat lagi atau seperti apa rekan Samba? Ya, ini tadi kita lewat di awal kami melaporkan tadi barisan pasukan pengibar bendera itu sebagai awal tanda akan dimulainya gerak jalan atau gerak jalan indah. Dan ini dipastikan akan berlangsung hingga petang nanti atau maghrib Mbak Ilu. Dan ini melewati jalan poros nasional Bulukumba Sinjai ke Bantaeng. Dan tentu saja kami juga laporkan bahwa bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dari tujuan Makassar ke Sinjai dan ke beberapa kabupaten lainnya, tentu saja tidak normal perjalanan Anda selama mulai siang ini hingga petang sore nanti, karena akan jalan poros nasional Anda sebagian digunakan oleh peserta gerak jalan santai ini, Mbak Ibu, seperti itu. Baik, dan juga dari Bulukumba sendiri, rekan Samba, untuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan di sana, apakah memang menjadi kegiatan tahunan yang memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia setiap tahunnya di Kabupaten Bulukumba, atau ada yang baru mungkin atau yang unik tahun ini? Ya, ini menjadi tahunan dan ini tampak dikerahkan begitu. Memang tiap tahun selama kami berada di Kabupaten Bulukumba melihat bahwa memang ada panggilan tersendiri, semangat mulai dari pelajar hingga masyarakat biasa, kaum tani, kaum buruh tani maupun dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan para wira swasta. Nah, ini terbukti bahwa sejak kemarin H-2 itu masyarakat menggelar sejumlah kegiatan lomba yang dilakukan secara mandiri dan tanpa gantung pada pemerintah. Itu artinya bahwa mereka memiliki semangat yang luar biasa yang tentu sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Dan itu dilakukan di hampir serentak di wilayah desa-desa dan wilayah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba, Mbak Ilu. Baik, terakhir mungkin rekan Samba, laporan arus lalu lintas di sekitar lokasi upacara dan juga lokasi lomba pada saat ini, apakah masih bisa dilalui atau sudah memang tertutup total untuk dilaksanakannya perlombaan atau berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-79? Ya, sementara ini masih bisa dilalui kendaraan dari arah Kabupaten Sinjai maupun dari arah Kabupaten Bulukumba untuk akses ke Kota Makassar. Namun diperkirakan sebentar pada mulai pukul 12 siang hingga pada pukul 18 atau jam 6 sore itu otomatis dipastikan kendaraan yang akan melintas cukup terganggu karena bukan hanya di wilayah kecamatan ini ada kegiatan yang seperti ini. Ada beberapa wilayah masyarakat kecamatan lain juga menempati jalan poros nasional yang berada di Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan lomba-lomba seperti daerah tetangga Kecamatan Bulukumba, yakni Kecamatan Trilo Alam, itu pusat kegiatan perlombaannya berada di ibu kota Kecamatan
Rilau Alert, tepatnya di Palampang, dan itu juga merupakan jalan poros nasional Bulukumba dan Sinjai. Diperkirakan jika jalanan ini bisa aman dilalui, betul-betul aman, itu di atas pukul 18.00 atau jam 6 sore nanti, Pak Ilo, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Samba atas laporannya dari Kabupaten Bulukumba. Kami menantikan update informasi lainnya terkait perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dari Bulukumba ke depannya. Terima kasih, selamat sore, selamat pagi, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut akan disaksikan pemutaran video dari berbagai daerah terkait pelaksanaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan.
penghormatan kepada Inspektur Upacara. Menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan.
Tribuners, selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Toraja. Ada rekan Freddy dari Toraja. Selamat pagi rekan Freddy. Ya, selamat pagi. Halo. Baik rekan Freddy dari Toraja, seperti apa pelaksanaan upacara dan juga perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dari Toraja? Ya, terima kasih Ilu dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa saat ini telah selesai upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, tepatnya di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dan untuk pembawa baki dari upacara tersebut ialah gadis cantik asal Manado dan keturunan Toraja, yaitu Oksel Shalom Lasewengan, ya, sebagai pengibar bendera atau pembawa baki di pengibaran bendera ke-79 di Kabupaten Toraja Utara. Dan gadis tersebut berasal dari SMA Kristen 2 Rantepao. Dan tadi juga selain pengibaran bendera putih, digelar juga marching band dan drum band dari siswa-siswi di sekolah di Kota Rantepao, tepatnya dari SD 2 Rantepao dan SMP 1 Kesu. Dan turut hadir dalam tamu undangan ialah Kacap Jari Kota Rantepao, Bapak Aris, dan juga Kapolres Toraja Utara, KBP Sulanda, dan juga Dandim 1414 Tanah Toraja, Bapak Rinto. Seperti itu, Ilu, saya kembalikan ke studio. Baik, pada saat pelaksanaan pengibaran bendera dari pasukan pengibar bendera berjalan seperti apa? Apakah lancar pagi hari ini, rekan Freddy? Ya, tadi pengibaran bendera berjalan lancar dan cuaca juga cukup terik, membuat 75 anggota Paskibra bertugas sangat lancar dan tidak ada satu hambatan apapun. Bahkan pada saat pengibaran bendera juga berjalan dengan lancar, tidak ada miss di saat pengibaran tersebut. Baik, pada saat juga dapat disaksikan di layar ada penampilan dari marching band dan juga beberapa yang mengisi acara upacara pada pagi hari ini. Apakah juga para siswa di sekitar Toraja Utara juga dilibatkan dalam upacara pagi hari ini di Toraja Utara, rekan Freddy? Iya, benar sekali, Lu. Untuk sekolah-sekolah yang berada di Kota Rantepao, beberapa perwakilan kelompok juga hadir dalam anggota sebagai tamu di upacara HUT ke-79 tahun Republik Indonesia. Nah, bisa lihat di belakang saya baru saja lewat iring-iringan rombongan dari anggota Paskibra Toraja Utara yang baru saja mungkin sekitar 30 menit lalu baru saja selesai bertugas. Seperti itu, Ilu. Baik, untuk Bupati Toraja Utara sendiri apakah ada penyampaian ataupun sampai saat ini belum sampai pada sambutan yang disampaikan oleh Inspektur Upacara, dalam hal ini mungkin Bupati dari Toraja Utara, seperti apa laporannya rekan Freddy? Ya, untuk laporan sendiri dari Bupati Toraja Utara, Bapak Yohanes Basang mengatakan bahwa kiranya generasi muda ke depan, walaupun dengan tingginya arus era digitalisasi seperti penggunaan handphone dan internet, semoga anak-anak muda dapat berperan aktif dalam perjuangan dalam hal semangat cinta tanah air, dalam hal sisi berkarya, baik itu di sekolah maupun yang sementara kuliah. Seperti itu, ya. Baik, untuk saat hari ini atau hari ini untuk pelaksanaan upacara sudah selesai berlangsungkah atau seperti apa rekan Freddy, dan juga setelah upacara apakah ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang akan dilaksanakan di Toraja Utara? Ya, baru saja kurang lebih 30 menit lalu sudah selesai kegiatan, juga kegiatan marching band dan drum band. Dan mungkin selain itu sebentar sore juga akan ada
kegiatan penurunan bendera dan juga ada beberapa lomba-lomba yang diadakan di dinas-dinas di Kabupaten Toraja Utara. Seperti itu, Ilu. Untuk terakhir arus lalu lintas di sana seperti apa rekan Freddy? Apakah ada penutupan jalan mungkin di Toraja Utara sendiri untuk akses ke beberapa daerah di Toraja dan juga pengamanan di sana sampai saat ini seperti apa? Ya, untuk pengamanan berjalan dengan lancar dan ini di depan saya ini jalan poros protokol Kota Rantepao sudah berjalan dengan lancar walaupun tadi sekitar pukul 09.00 hingga pukul 10.00 WITA, beberapa ruas jalan di Kota Rantepao ditutup dengan adanya pengibaran bendera. Namun sekarang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporannya dari Toraja Utara. Kami menantikan update informasi lainnya selama pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dari Toraja. Dan dari Toraja Tribuners kita beralih ke Sinjai. Ada rekan Takwa dari Sinjai pagi hari ini melaporkan untuk Tribuners. Selamat pagi rekan Takwa. Oke rekan, selamat pagi. Baik, dapat disampaikan informasi dari Kabupaten Sinjai pagi hari ini, apakah upacara telah selesai berlangsung dan seperti apa keberlangsungan upacara pada pagi hari tadi? Oke, sebelumnya teman-teman selamat pagi di mana di Kabupaten Sinjai upacara proklamasi HUT RI kemerdekaan RI ke-79 tahun itu berlangsung dengan sukses di mana 70 Paskibra itu sukses menaikkan bendera merah putih. Kegiatan upacara ini diikuti oleh ASN, OPD se-Kabupaten Sinjai, personel TNI Polri, serta para siswa SMA. Pada pagi hari tadi upacara berlangsung seperti apa? Apakah ada mengalami kendala mungkin rekan Takwa? Apakah terlambat dimulai atau seperti apa? Jadi proses upacara bendera dimulai pukul 9.00 dan berakhir sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, di mana kegiatan ini berjalan dengan sukses tanpa ada kendala. Namun dari pantauan di lokasi di para peserta yakni ASN dan para siswa itu ada beberapa yang tumbang karena pengaruh cuaca yang sangat panas atau sangat cerah. Baik, pengamanan di sekitar lokasi mungkin seperti apa rekan Takwa pada saat upacara berlangsung? Jadi sekedar diketahui rekan dan para tribuners, saat ini saya melaporkan sekitar 200 meter dari lokasi karena saat ini di lokasi masih ada interaksi atau penampilan drum band. Baik, pengamanan dan tidak memungkinkan untuk melaporkan di lokasi karena suara yang begitu ribut. Baik, pengamanan dari sekitar lokasi seperti apa terkait aparat gabungan yang ikut mengamankan, baik itu di sekitar jalan maupun di sekitar lapangan tempat pelaksanaan Jadi upacara? untuk pengamanan sendiri seperti Satlantas Polres Sinjai dan di Sub Sinjai seperti yang ada di depan kita masih melakukan pengawalan arus lalu lintas karena ada pengaturan arus lalu lintas pada saat upacara berlangsung, di mana di jalan masuk di Jalan Tondong lokasi upacara dilaksanakan itu ditutup sementara dan tampak saat ini jalan tersebut sudah dibuka. Namun personil Satlantas Polres Sinjai bersama Dinas Perhubungan masih melakukan pengawalan atau pengaturan lalu lintas. Baik, apakah sudah ada himbauan juga ataupun sambutan yang disampaikan oleh Bupati Sinjai sendiri dalam upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi? Jadi PJ Bupati Sinjai itu Kuraja Pasufala menyampaikan sambutannya dengan kesimpulan mengajak kepada masyarakat Kabupaten Sinjai untuk memeriahkan HUT RI dan mengapresiasi kepada OPD terkait dinas-dinas yang telah melaksanakan lomba-lomba dalam rangka memeriahkan
hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini. Selain itu juga Ketua DPRD yakni Jamal itu membacakan, maksudnya Pak Lukman membacakan proklamator kemerdekaan. Ada kegiatan apa saja mungkin yang akan dilaksanakan hari ini di Kabupaten Sinjai untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, rekan Takwa? Jadi selain lomba-lomba untuk hari ini, sebentar sore akan dilaksanakan upacara penurunan bendera. Selain itu juga ada upacara upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan yang terletak di Mangotong, Kecamatan Sinjai Timur. Baik, terima kasih rekan Takwa laporannya dari Kabupaten Sinjai. Kami menantikan update informasi lainnya dari Kabupaten Sinjai hari ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners berikut akan menyaksikan potongan video dari berbagai daerah dalam melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Pasang satu. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemerintahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, di hadirat-Mu kami melahirkan syukur, doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir mengikuti hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan rakyat dan pemimpin dalam kesatuan hati dan saling mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, alangkah indah dan gemah limpah budi yang kami diami. Di bulan Agustus ini, kemerdekaannya ke-79 kami peringati atas rahmat berkah karunia-Mu. Oke, Tribuners, selamat pagi menjelang siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Taqwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di lokasi upacara bendera peringati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun di Kabupaten Sinjai. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 tahun 2024. Siap dimulai. Lanjutkan. Jadi Tribuners, kita lihat suasana atau detik-detik upacara bendera peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun. Tribuners, peringatan detik-detik proklamasi.
Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Pasang satu. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Tribuners, kita beralih ke Kabupaten Luwu Timur. Ada rekan Ivan dari Luwu Timur melaporkan terkait bagaimana perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan Ivan. Rekan Ivan, selamat pagi. Dapat terhubung? Ya, pagi rekan Lu. Baik, rekan Ivan, seperti apa pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dari Kabupaten Luwu Timur, tepatnya terpusat di mana upacara kali ini, rekan Ivan? Ya, baik rekan Lu, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Pelaksanaan perayaan HUT atau upacara HUT RI ke-79 di Luwu Timur berlangsung sukses. Pelaksanaannya dipusatkan di lapangan Merdeka, Jalan Tambatulangi, Desa Puncak Indah, Kecamatan Mili, di mana dalam upacara HUT tahun ini itu dihadiri juga oleh sekitar 1000-an murid atau siswa SMP yang juga membawakan lagu-lagu nasional dalam perayaan HUT RI tahun ini di Kabupaten Luwu Timur. Halo. Baik, pagi hari ini mungkin seperti apa pelaksanaan pengibaran bendera sendiri oleh pasukan pengibar bendera dari Kabupaten Luwu Timur? Apakah ada kendala atau sukses berjalan lancar, rekan Ivan? Hadap kanan. Pengibaran bendera berjalan sukses, Ibu, di mana warga juga cukup antusias untuk menyaksikan proses pengibaran bendera yang dilakukan oleh siswa SMA terpilih yang dipilih menjadi pasukan pengibaran bendera pada HUT RI tahun ini di Kabupaten Luwu Timur, di mana kalau di dalam list itu ada perwira upacara itu adalah Letda Infantri Badarudin, komandan upacara adalah Kapten Infantri Dahlan dari Datlanil 1403 19 Malili, komandan kompi Paskibra itu Serda Abraham Tamulida. Dia adalah lulusan Sekolah Calon Bintara Regional 2019, jabatannya Bintara Pembina Desa Puncak Indah dan Kelurahan Malili. Adapun pembawa baki itu adalah Sahra Mentari Islami, siswa SMA 7 Luwu Timur. Komandan Kopas sementara komandan pasukan 8 adalah Muhammad Jazi, siswa SMA 3 Luwu Timur, dan pembawa bendera pembentang bendera maksud saya Muhammad Satria Mejiatama Rehan dari siswa SMA 2 Luwu Timur, dan penggerak bendera adalah Dedi Pagau, siswa dari SMA 12 Luwu Timur. Ilu. Jadi proses pengibaran bendera di RI tahun ini sudah berselimut. Sangat antusias, masyarakat banyak yang hadir, orang tua maupun orang tua siswa dari Paskibra sendiri banyak yang ikut menyaksikan proses pengibaran bendera yang berlangsung tadi sekitar pukul 9:30 pagi. Begitu loh. Ya, baik. Setelah mungkin pelaksanaan pengibaran bendera berlangsung pagi hari ini dari Luwu Timur, apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Bupati Luwu Timur dalam upacara peringatan kemerdekaan kali ini pada sambutannya? Tadi Bupati selaku inspektur upacara tidak menyampaikan sambutan, Ilu, cuma dia berharap bahwa momentum HUT RI tahun ini menjadi penyemangat untuk bagaimana berbuat kebaikan untuk Kabupaten Luwu Timur ke depan. Seperti itu, Ilu. Baik. Pada saat pelaksanaan upacara di sekeliling lapangan atau di sekitar lapangan, bagaimana pengawasan dari pasukan gabungan dari aparat untuk keamanan di sekitar lokasi upacara seperti apa? Apakah ada juga pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh aparat? Baik, Ilu, saya laporkan pada proses pengibaran upacara tadi. Itu kan lokasinya di Jalan Samratulangi. Jadi polisi atau aparat gabungan baik dari distrik maupun dari
Satuan Lalu Lintas Polres Jawa Timur melakukan penutupan jalan atau buka tutup bagi kendaraan agar proses upacara berlangsung hikmat. Maka jadi kendaraan baik dari arah Purwakarta menuju Palopo maupun sebaliknya itu dilakukan penutupan. Hanya kendaraan-kendaraan yang berkepentingan untuk mengikuti kegiatan upacara yang dibolehkan masuk dulu. Jadi proses penjagaan tadi berlangsung baik, tidak ada kendala yang sampai yang mengganggu proses upacara yang dilakukan di Kilo. Baik, setelah upacara, rekan Ivan di Luwu Timur sendiri ada berlangsung kegiatan apa saja untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini? Baik, ada beberapa kegiatan 17-an yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan itu seperti gerak jalan indah, ada juga beberapa lomba-lomba tradisional yang dilakukan, cuman namun lokasinya itu terpisah. Juga ada yang dilakukan oleh atau inisiatif masyarakat untuk memeriahkan di sini seperti lomba balap karung maupun lomba makan kerupuk gitu. Baik, terima kasih rekan Ivan laporannya dari Kabupaten Luwu Timur. Kami menantikan update informasi lainnya selama perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 hari ini. Terima kasih, selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut akan disaksikan tayangan video terkait perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang dirayakan di Sulawesi Selatan. Hadap kanan, hadap kiri. Hadap kanan, maju. Dan
Oke, Tribuners, selamat pagi menjelang siang dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taqwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di lokasi upacara bendera peringati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun di Kabupaten Sinjai. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dari Sulawesi Selatan. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan salam merdeka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.